kan bisa pakai semua kelas ini kalau begitu? Ya Pak, kita gunakan setiap ruang itu Pak. Iya. Kelas 7 dan kelas 9 ya. Kelas 8-nya saja yang di rumah. Yang di rumah Pak. Ya. Nah, sekalian kelas 7 lah biar dia kenal lingkungan sekolahnya. Ya, untuk mengetahui nilai sikap juga Mas. Iya. Nilai sikap mana di pihak sekolah mengalami kesulitan ya untuk menentukan nilai sikap siswa apa gitu. Kalau di sekolah lain Pak? Ya sekolah lain sama. Sama ini. Ada juga yang kasih tugas, ada yang ujiannya pakai Google Form begitu. Ada yang tidak punya HP ya mereka ke sekolah ambil tugas dan buat kerja. Yang sakit ya datang sudah selesai begini di kantor ada yang ujian begitu di kantor. Kemudian manual saja kan? Iya. Di tengah-tengah kesibukan kita untuk berbagi kasih, Pak Yusuf sebagai pengawas pembina ada di tengah-tengah kita. Kita yakin dan percaya bahwa ada beberapa informasi baru atau penting yang nanti akan disampaikan oleh Pak Yusuf dalam rangka mempersiapkan mulai dari bulan Januari ke atas sampai pelajaran termasuk mungkin tentang ujian sekolah karena ujian ada. Sebelum kita memberikan kesempatan kepada Pak Yusuf terlebih dahulu saya berikan kesempatan kepada Pak Amin sebagai urusan kurikulum. Karena Pak Yusuf tidak ada, Pak Amin bisa menyampaikan sejak dari persiapan kita untuk melakukan ujian semester ini kesempatan saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada panitia penilaian akhir semester akan menyampaikan segala hal atau kegiatan pelaksanaan penilaian dari awal sampai akhir bagian praktik. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Baik, Bapak pengawas yang terhormat dan Bapak Kepala Sekolah yang terhormat dan para dewan guru yang saya hormati. Di sini kita melaksanakan penilaian akhir semester itu diawali dengan rangkaian kegiatan pengumpulan soal itu dilaksanakan di tanggal 23 sampai 27 November. Ya, kemudian setelah itu dilakukan pembagian ringkasan materi atau kisi-kisi kepada peserta didik untuk persiapan pelaksanaan penilaian yaitu tanggal 23 sampai tanggal 28 November. Kita pindahkan ke Google Form yang mana itu yang memindahkan ada timnya begitu Bapak. Jadi sekitar 7 orang seperti itu yang memindahkan. Nah, kemudian di sini ada penggadaan juga masih ada karena tidak semua peserta didik itu bisa mengikuti menggunakan HP begitu yang Google Form tadi. Jadi untuk yang kelas dari kelas 7, 8, 9 ya, yang tidak punya HP atau tidak bisa mengikuti pelaksanaan penilaian menggunakan HP Google Form tadi itu kita siapkan yang manualnya, yang kita gandakan soalnya seperti itu. Kemudian pelaksanaan penilaian akhir semesternya itu tanggal 3 sampai 8 Desember. Ini dimajukan Bapak. Dimajukan, seharusnya itu pas bertepatan dengan pilkada kemarin. Jadi kita majukan, kita usahakan sebelum pilkada itu sudah selesai seperti itu. Kemudian ya, untuk pelaksanaan itu sendiri yang kelas 7 dengan kelas 9 itu mereka datang ke sekolah Bapak. Mereka datang ke sekolah dan melaksanakan penilaiannya di sekolah.
walaupun mereka di sekolah tapi tetap menggunakan Google Form tadi, HP seperti itu. Ya, itu pun kelas 7 dengan kelas 9 tidak bersamaan. Ya, dibagi 2 sesi seperti itu. Dari pukul 7.30 sampai jam pertama itu 1 jam, berarti sampai jam 8.30, kemudian 1 jam berikutnya jam 9.30. Itu baru sesi untuk yang kelas 7 yang pagi. Setelah itu jeda 10 menit untuk pergantian ke kelas 9-nya seperti itu, dengan waktu yang sama, 2 mata pelajaran seperti itu. Kemudian untuk yang manual tadi kelas 7, 8, 9 kita bagi menjadi 3 ruangan dan waktunya bersamaan dengan yang kelas 7 di pagi hari seperti itu. Kemudian untuk yang kelas 8 mereka mengikuti di rumah. Jadi kita tidak datangkan mereka karena untuk sesinya nanti kalau kita bagi sesi lebih siang lagi waktunya sudah lewat seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya ya remedial. Jadi kita ada waktu untuk perbaikan seperti itu Bapak. Ini perbaikan penilaiannya saja seperti itu. Ya harusnya dilakukan ya hari Jumat dengan Sabtu ini Bapak, selama 2 hari. Kemudian pengumpulan nilai kita rencanakan tanggal 14 hari Senin nanti. Kemudian untuk persiapan pembagian rapotnya tanggal 15 sampai dengan 17 Desember. Dan pembagian rapot sendiri itu tanggal 18 hari Jumat. Begitu Bapak. Kemudian untuk yang terakhir pengembalian rapor nanti setelah tahun semester kedua, yaitu tanggal 4 Januari direncanakan seperti itu. Begitu Bapak yang dapat kami sampaikan ke seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan penilaian. Terima kasih, selamat pagi. Itu yang sekilas tentang itu. Tapi yang penyampaian tadi Pak Kepala Sekolah itu betul Bapak Ibu, nanti dibuat saja setiap kegiatan itu, bikin saja draftnya apa, nanti ada pakar untuk bikin laporan, ada Pak Soleh ini, draft bahasa Indonesianya bagaimana. Yang penting kan seperti laporan kegiatan ini, pembagian ini, misalkan berkali kasih tau, kan intinya latar belakang sedikit, mungkin 1-2 alinea di situ. Habis itu kegiatannya apa, pelaksanaannya kapan, hasilnya bagaimana, tersalurkannya sekian bungkus kepada peserta, daftar nama-nama siswanya siapa. Baru dicantumkan 1-2 foto-foto menandakan ini tadi, sudah selesai laporan. Paling hanya 2 lembar, 3 lembar, ada foto-foto di dalamnya, sudah selesai 1 laporan gitu. Jadi ada foto, ada kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu kalau dia seperti itu. Yang penting ada latar belakang tadi, habis itu maksud tujuan, manfaat, habis itu apa Pak Soleh? Biasanya dalam laporan kan begitu toh, hasilnya apa, kesimpulannya apa. Berarti harus ada panitianya juga ya? Panitia, kalau memang ada panitia, kalau tidak ada panitia berarti diserahkan ke bagian kesiswaan kah, bagian kurikulum kah. Tapi kalau memang itu membentuk diperlukan panitia, ada SK panitianya. Kalau SK panitia kan tinggal buat saja, tipe hal yang tinggal bikin nomor, kepala sekolah tanda tangan dilampirkan, itu tidak ada masalah. Nah, seperti yang ini bisa juga ada panitianya, nggak apa-apa kalau seperti ini ada panitianya. Karena kan ada yang mengumpulkan, siapa bagian yang membungkus itu kan pasti ada panitianya ya. Seperti itu Pak, itu kedepannya semua kegiatan itu kalau bisa. Jadi satu saat nanti kalau Pak Wara kan tanggal 1 bulan 11 tahun, berarti bulan 11 baru pensiun. Kalau kita sudah tahu, Bapak Ibu sudah tahu kerja semua, itu kita nyaman. Karena tugas guru kita itu kan ada 4 tadi itu, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, ya. Merencanakannya yang 4 itu, SKL-nya tadi itu, standar isinya, standar prosesnya, standar penilaiannya. Kalau kepala sekolah punya bagian itu di manajemen sekolahnya, seperti Pak Kepala Sekolah katakan tadi, saya nanti rencana mau pertemuan dengan komite, itu manajemen sekolah Bapak Ibu, kemampuan kewirausahaan namanya, bagaimana menjalin komunikasi dengan lingkungan. Setelah itu nanti bicara dengan alumni, itu manajemen sekolah, itu masuk di manajemen sekolah. Akreditasi sekarang kan mutu pembelajaran, mutu siswa itu diambil dari SKL tadi itu lebih banyak di situ. Dengan habis itu proses pembelajaran, manajemen sekolah dengan kualitas guru atau mutu guru. Jadi mutu guru, ya mutu siswa, yang ini itu akreditasi itu 4 itu sekarang sumbernya dia 4 saja.
Jadi di mutu siswa itu nanti kalau di standar proses standar itu berarti masuk di penilaian, masuk di SKL-nya di situ. Habis itu mutu guru berarti standar tekniknya ada di situ. Ya. Manajemen sekolah berarti ada di situ standar pembiayaan, standar pengelolaan itu masuk di manajemen sekolah. Habis itu pembelajaran itu nanti masuk di standar prosesnya itu. Jadi sekarang begitu Pak. Jadi yang bapak ibu guru punya bagian tadi tolong dilengkapi pelan-pelan. Kalau remedial ada namanya, ada bukunya, minimal ditulis di buku begitu nama-namanya, tanggal berapa. Jadi satu-satu orang minta bukti ada gitu. Kalau yang bagiannya kepala sekolah tadi sudah katakan, nanti saya akan mengundang komite, mengundang pengusaha yang ada di sekitar sini, mengundang alumni. Itu bagiannya kepala sekolah. Tidak lagi kepala sekolah bekerja, guru pasti membantu juga begitu. Tapi itu programnya kepala sekolah gitu. Mungkin begitu ya, saya tambahnya Pak. Ya, mohon maaf, tadi saya tidak sibuk karena Bapak sudah bilang, makanya saya mungkin saya kemukakan juga. Baik, Bapak Ibu yang mau menyampaikan pikiran, pendapat, usul, saran, silakan. 9:30 jam saya. Yang jelas kalau yang pegawai negeri gaji lancar, toh. Ya, tidak ada maksudnya dia sudah sesuai jadwal. Yang sertifikasi tadi belum bertanya, saya sudah katakan dulu ya. Kemungkinan bisa nanti minggu depan ini gitu, Pak. Yang kita punya sertifikasi Bapak Ibu yang sekarang ini dia pengelolaannya dia terbuka sekali. Jadi kita tidak perlu bertanya-tanya, kadang-kadang nanti dia langsung upload. Dia sudah bilang yang selama itu Pak biasanya itu triwulan 1, triwulan 1 dengan triwulan 3. Triwulan 1 itu karena dia pasti mengupdate semua data-data guru dari Dapodik itu baru diajukan. Tapi kalau triwulan 2-nya itu ikut triwulan 1. Kalau sudah aman di triwulan 1, triwulan 2-nya ikut. Triwulan 3 itu juga tunggu updatean dari data-data Dapodik semester berikutnya. Kalau 3-nya sudah aman, 4-nya itu menyusul dengan sendirinya gitu. Jadi seperti itu. Kita sekarang yang timnya di situ. Jadi orang tidak ada ribut-ribut di sertifikasi sekarang. Sudah 2 tahun ini tidak ada Pak. Ya. Kalau dulu kan orang masih ribut-ribut itu. Sekarang sudah tidak ada lagi gitu. Karena dia merupakan dasar-dasarnya dari sekolah itu ada. Kalau di sini yang sudah ikut itu yang belum, yang sudah apa namanya? Dulu sudah ikut PPG yang belum masuk ada. Tidak. Ibu Siti. Video baru tes aja Pak. Tes tapi infonya sertifikat PPG-nya bulan tahun depan Pak. Sekarang agama Kristen aja Pak ya. Ya, agama Islam Pak. Dari agama Islam. Oh berarti ikut Kemenak ya? Kementerian Agama berarti. Kalau dia ikut Kementerian Agama juga. Nah itu agak sulit, susah gampang itu Kemenak itu. Karena itu di Makassar kan? Iya Pak. Nah, betul di Makassar itu saya ketemu di Palu, di belakang saya sudah ujian, sudah selesai sudah 4 kali Pak ini ujian yang keempat ini. Jadi nanti belajarlah dari yang sudah ada itu untuk mereka ada modul-modulnya nanti.